harta, tahta, dan wanita. Ya, pepatah lama mengatakan hal tersebutlah 3 godaan yang banyak menghancurkan pria. Percaya atau tidak, banyak pria yang jatuh dengan godaan tersebut. Ketika seorang lelaki memiliki harta yang berlimpah, disertai dengan memiliki tahta kekuasaan yang dimilikinya, maka godaan terakhir adalah wanita. Bagi seorang lelaki yang memiliki iman yang kuat, tentunya tidak akan tergoda dengan 3 godaan yang saling kait-mengkait. Namun, tidak sedikit juga yang pada akhirnya jatuh karena tidak memiliki iman yang kuat. Entah berkaitan atau tidak dengan pepatah lama tersebut, maka kisah yang hampir berkaitan tengah terjadi di Sulawesi Utara, di mana seseorang yang memiliki tahta dengan kedudukannya yang terhormat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara terpergok tengah bersama dengan wanita lain oleh sang istri tercinta. Melihat hal tersebut, sang istri tercinta tak terima dan terlihat emosional. Tak pelak, warga sekitar pun terkejut dan mengabadikan momen yang sangat mengejutkan. Maka pada akhirnya peristiwa tersebut pun gempar dan virallah perbuatan yang sangat tidak terpuji dari seorang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian. Dan harga atas perbuatan dugaan perselingkuhan pun harus dibayarnya dengan kehilangan jabatan sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Utara. Selain itu, sanksi sosial dari masyarakat pun kini tengah dirasakannya. Maka ketika kejadian yang membuat geger masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia, James Arthur Kojongian pun memohon maaf kepada sang istri, keluarga besarnya, masyarakat Sulawesi Utara, dan Indonesia. Lalu, seperti apa permohonan maaf dari James Arthur Kojongian? Dan seperti apa sebaiknya anggota Dewan menjaga marwah lembaga eksekutif di tengah masyarakat? Saksikan selengkapnya hanya di Cumikem In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikem In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ya, sebuah jabatan yang sangat terhormat di tengah masyarakat. Bagaimana tidak, untuk bisa menjadi anggota dewan diperlukan suara dari masyarakat untuk dapat menjadi wakilnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai jabatan yang sangat dihormati dan disegani di tengah masyarakat, tentunya masyarakat pun menuntut kepada seluruh anggota dewan untuk memiliki perbuatan yang sangat baik dan dapat memberikan contoh yang terhormat di tengah masyarakat, agar dapat diikuti perilaku dan perbuatannya oleh masyarakat yang diwakilinya. Namun sayang, ada oknum anggota dewan yang tidak bisa memenuhi tuntutan dari masyarakat. Baru-baru ini, seorang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, James Arthur Kojongian, menjadi sorotan publik. Ya, bagaimana tidak, terlihat dari video yang viral di media sosial dan menjadi perbincangan publik bahwa dirinya terpergok sedang bersama dengan wanita lain oleh sang istri tercinta, Michaela Elsiana Paruntu. Tak pelak, kejadian ini akhirnya harus dibayar mahal oleh James Arthur Kojongian karena Partai Golongan Karya langsung menjatuhkan hukuman kepada dirinya dengan memecat dari jabatan Ketua Harian DPD Partai Golkar Sulawesi Utara. Dan ketika video terpergoknya dirinya bersama dengan wanita lain oleh sang istri tercinta, James Arthur Kojongian pun meminta maaf kepada istri tercinta dan seluruh masyarakat Sulawesi Utara dan Indonesia. Berikut permohonan maaf dari James Arthur Kojongian seperti dikutip dari artikel kompas.com. Kehilafan dan tragedi tidak pernah kita inginkan. Saat ini, saya dan keluarga akan memperbaiki hal yang salah yang telah terjadi. Saya minta maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa sedih dan menjadi tragedi dalam bahtera rumah tangga saya. Saya minta maaf kepada istri tercinta dan seisi keluarga, dan juga kepada seluruh rakyat Sulawesi Utara dan Indonesia. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik di pusat maupun di daerah, merupakan sebuah status dan jabatan yang sangat terhormat di tengah masyarakat, karena tugas dan kewajibannya adalah menyambung aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Tentu bukanlah perkara mudah untuk menanggung amanah yang telah diberikan oleh masyarakat, sehingga sudah sepantasnya ketika telah diberikan kepercayaan dari masyarakat dan dilantik menjadi anggota dewan, sikap dan perilakunya harus menjadi contoh di depan publik. Selain itu, tugas utamanya yaitu mengabdi kepada masyarakat harus melekat pada semua anggota dewan. Sehingga, jika ada anggota dewan yang berperilaku tidak sesuai dengan norma-norma yang baik di tengah masyarakat, maka akan siap menerima sanksi sosial dari masyarakat. Nah, karena itu saya menghimbau pada kita semua, ya, tentu teman-teman, agar ya kehormatan lembaga DPR dan juga sebagai anggota tetap kita utamakan dan kita prioritaskan, sehingga nanti ya kita bisa memberikan pengabdian terbaik ya untuk masyarakat kita. Anggota DPR ini kan banyak disorot masyarakat, dan kita khawatir malah nanti ini meruntuhkan nilai-nilai dan semangat yang ada di DPR. Kadang-kadang kan DPR ini masalah yang sepele saja ya itu bisa dianggap serius oleh orang gitu di dunia. Makanya itu kita targetnya kan bagaimana untuk memperbaiki citra DPR, kinerjanya. Jadi karena itu kita yang perlu ditonjolkan itu adalah kinerjanya, bagaimana melayani masyarakat, mengawal undang-undang, mengawal pengawasan anggaran, juga pengawasan kinerja pemerintah begitu. Jadi itu yang kita harapkan dikerjakan oleh anggota DPR. Diakui oleh Saleh Daulay, menjaga marwah positif dan baik lembaga legislatif bukanlah perkara mudah. Ketika telah dilantik dan disumpah menjadi anggota dewan, maka sejak itulah sikap dan tindak tanduknya di tengah masyarakat akan selalu menjadi pusat perhatian dan sorotan. Selain membahas undang-undang dan melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, tidak lupa juga tetap harus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat, terkhusus terhadap konstituen yang telah memilihnya. Sehingga jika ada yang melakukan perbuatan tercela seperti perselingkuhan, sungguh sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau anggota DPR itu kan intinya, yaitu pekerjaannya itu 3 hal. Pertama, dia harus ikut aktif membahas undang-undang, sehingga undang-undang itu berkualitas, bermutu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian kedua, harus juga ikut membahas anggaran, sehingga anggaran itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kinerja-kinerja pemerintah. Jadi, yang anggota DPR tugasnya seperti itu. Nah, kemudian komunikasi tentu harus dibangun dengan baik. Karena gini, DPR ini baik saja. Dia bersikap baik, kritis, kemudian bekerjanya benar. Itu selalu dianggap juga tidak baik. Karena tugas-tugas DPR itu kan juga banyak. Ya. Jadi, membahas undang-undang, membahas anggaran, belanja negara, mengawasi setiap kinerja pemerintah, begitu, dan juga menjalin dan melaksanakan tugas-tugas partai. Itu kan bukan sesuatu yang mudah. Sebagai anggota dewan yang telah berjuang untuk dipilih oleh masyarakat, tentunya suara dan kepercayaan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Karena ketika menjadi anggota dewan yang terpilih, harapan masyarakat kepada mereka yang telah terpilih sangat tinggi. Masyarakat sangat menghendaki agar seluruh anggota dewan dapat menjaga citra legislatif yang sangat terhormat di masyarakat. Maka ketika melanggar norma-norma kesusilaan dan kesopanan, agama serta hukum, maka siap-siaplah akan diberikan hukuman, baik hukuman sosial maupun hukum positif. Terkait dengan perbuatan dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara, maka masyarakat pun akan memberikan hukuman dan sanksi sosial. Karena ini kan urusan pribadi sekali lagi ya. Karena pribadi itu juga ada 2 jenisnya. Iya, tapi makanya saya katakan urusan urusan pribadi itu ada 2. Yang ketika kita jadi anggota DPR itu ada 2 sebetulnya. Urusan pertama itu yang berkenaan dengan pribadi dia sebagai anggota DPR. Yang kedua, urusan pribadi dia sebagai anggota masyarakat biasa. Nah, ini menurut saya adalah urusan pribadi dia, menyangkut dia sebagai anggota masyarakat, dan itu sering dilakukan orang. Kalau nanti menyangkut sebagai anggota dewan, itu memperburuk citra anggota dewan. Nah, itu baru ada kaitannya dengan DPR. Kemudian yang kedua, kalau ada delik pidana, ada ancaman, kemudian ada perbuatan kriminal, bahkan kalau perlu ya kalau ada perbuatan tidak menyenangkan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Perasaan malu kini tengah menghinggapi James Arthur Kojongian karena perbuatan dugaan tengah berselingkuh dan diketahui langsung oleh sang istri tercinta yang diketahui secara luas oleh lapisan masyarakat Sulawesi Utara dan juga Indonesia. Lalu, jika respon pertama ketika dugaan perselingkuhannya diketahui oleh sang istri tercinta, perasaan marah adalah respon pertama kali dikeluarkan oleh James Arthur Kojongian, seperti terlihat dalam video yang viral di media sosial. Dan seperti inilah analisis tajam serta akurat dari psikolog mengenai situasi psikologis James Arthur Kojongian ketika pertama kali perbuatan tercelanya diketahui oleh sang istri tercinta. Lalu, seperti apa tanggapan dari selebriti Indonesia? Iya, pasti nggak mau lihat malu. Kaget aja dulu pertama karena perilaku negatifnya ini ketahuan. Nah, tapi kemudian dia juga berpikir kalau saya keluar nanti semua orang tahu siapa saya, karena kan cukup ibaratnya punya jabatan ya. Jadi itu yang kemudian dia pikirkan kali. Tak kalau dia keluar nanti kemudian selingkuhannya juga ikut keluar atau apa gitu. Ya kita belum tahu juga apakah betul itu selingkuhannya apa tidak, kan hanya di mobil dengan 2 orang, tapi ada aja mungkin orang ikut atau nebeng atau apa, tapi jadi belum tentu pasti selingkuhan kalau menurut saya ya. Itu masih ibaratnya tanda tanya lah, masih kita mesti memperjelasnya. Tapi kalau itu betul selingkuhan ya makanya dia takut ketahuan gitu. Untuk menutupi ketakutannya biasanya orang marah, orang memberikan kata-kata keras dan sebagainya, dan kemudian ibaratnya karena dia punya lebih banyak power mungkin dari istrinya, kemudian bisa menarik, menggeret atau apa gitu. Tapi intinya sebetulnya rasa bersalahnya, rasa malunya bahwa orang lain tahu bahwa perilakunya tidak baik. Kan karena tokoh-tokoh ini kan harusnya menjadi panutan masyarakat, harus jadi idola, harus memberikan contoh yang baik. Tapi ternyata contohnya nggak baik gitu. Jadi dia pasti akan merasa reputasi politiknya juga terganggu gitu. Saya mungkin lebih kepada harapan dan doa. Semoga pasangan-pasangan suami istri di Indonesia khususnya senantiasa diberikan kekuatan ikatan batin, ikatan lahir sebagai pasangan satu sama lain, sehingga utuh, rukun, langgeng, romantis, idealis sebagai pasangan suami istri. Saya berdoa semoga pasangan suami istri di Indonesia khususnya senantiasa dilindungi oleh Allah dari godaan-godaan yang tidak baik yang tidak diharapkan, dari godaan-godaan yang akan menghancurkan, yang akan merusak hubungan suami istri ini sendiri. Semoga para suami istri selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kebaikan lahir dan batin, dunia dan akhirat, sehingga terhindar dari perselingkuhan. Dan ketika isu serta dugaan perselingkuhan tengah membuat heboh masyarakat Sulawesi Utara dan juga Indonesia, hal yang mengejutkan juga datang dari pasangan rumah tangga Nindi dan Askara Parasadi Harsono. Ketika publik dikejutkan dengan keputusan Nindi yang menggugat cerai sang suami ketika tengah menghadapi masalah hukum dengan dugaan kasus narkoba, kabar mengejutkan selanjutnya adalah bahwa keputusan Nindi untuk menggugat cerai karena selama ini Nindi diduga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini diungkap oleh kuasa hukum Nindi. Lalu, seperti apa tanggapan dari pihak Askara Parasadi Harsono dengan pernyataan dari pihak Nindi? Ya itu kronologisnya ya kan seringnya terjadi percecokan itu 2012. Jadi rentetan waktu itu sampai 2020, berarti kan 8 tahun dalam proses rumah tangga itu kan. Tetapi kalau misalnya kejadian apakah secara fisik atau psikis itu ya kan kita nggak tahu. Itu kan cuma Nindi yang ngalami. Mungkin kalau kita lihat sudah ada permasalahan yang lama ya, tidak ada beda pendapat, sering adanya kurangnya perhatian dari suami dan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga juga ada
terjadinya itu yang fatalnya ke KDRT itu tahun 2020, sehingga membuat laporan juga. Kalau KDRT-nya itu ya karena ada laporannya itu 2020, tepatnya 19 Desember 2020. Kalau penyebab KDRT-nya ya mungkin temperamen daripada suami ya. Jadi kalau hal-hal yang secara prinsipal Nindi belum cerita banyak. Mungkin nanti ke depannya Nindi sendiri yang akan klarifikasi. Ya mungkin ada sedikit pemukulan. Di bagian mana? Ya nanti hasil visum nanti kita akan informasikan. Karena kan saat ini kan masih proses visum juga. Ya, jadi Bu Nindi pada saat itu melaporkan kasus KDRT ke Polres Jakarta Selatan, tepatnya pada bulan Desember 2020. Pada saat itu saudari Nindi mengalami kekerasan, sehingga dia melaporkan ke Polres. Udah kesekian kali, mungkin lebih dari 5 kali dia mendapatkan kekerasan, baik secara psikis maupun fisik. Lebih dominan di bagian wajah ya, tapi di bagian paha, tangan itu juga terdapat luka-luka lebam. Kalau itu saya no comment tuh. Ya terserah lah, tapi kita nggak mau membuka karena itu sifatnya khusus, perdata khusus, tertutup, tidak boleh dibuka. Makanya kita nggak mau komen itu ya. Intinya kabar yang terbaru, mereka berusaha untuk menyatu kembali. Doakan aja yang terbaik, oke? Oh itu nggak tahu saya, ya no comment tuh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.